Saudara-saudari, saat ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan, nas khotbah minggu bagi kita yang tertulis di dalam Amsal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Topik khotbah minggu adalah membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Di dalam khotbah ini terdapat dua panggilan yang ditawarkan. Panggilan pertama, panggilan untuk berkhidmat. Dan yang kedua tentunya hidup tetap di dalam kebodohan. Tentunya kita mengharapkan panggilan pertama, yaitu hidup untuk berkhidmat. Di dalam kitab Amsal ini terdapat banyak sekali pengajaran untuk memperoleh hikmat yang sangat kita butuhkan pada masa sekarang ini. Penulis Amsal ini adalah sosok yang dikenal. Dia adalah raja, pemimpin yang berhikmat, dan tidak ada yang menandingi hikmatnya sepanjang masa. Dan tujuan Raja Salomo mengumpulkan, menyusun, dan menjadikan kitab Amsal ini agar semua orang dapat terpanggil dan untuk belajar mencari hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan tidak dapat diperoleh dari luar pengajaran firman Tuhan. Salomo mengatakan bahwa dasar dan permulaan pengetahuan hanya diperoleh dari takut akan Tuhan. Di dalam nats khotbah ini, Salomo menekankan tiang pondasi kehidupan orang yang berhikmat adalah firman Tuhan. Mereka yang hidup berhikmat adalah mereka yang hidup di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan itulah yang mereka pegang. Firman Tuhan itu menjadi prinsip kehidupan mereka. Dan prinsip itu tentunya mereka percayai bahwa mereka akan hidup damai dan tidak pernah kekurangan apapun, baik itu makanan. Tidak ada lagi yang perlu khawatir akan minuman, makanan, sebab hikmat di dalam firman Tuhan akan menuntun kita kepada kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang gagal di dalam kehidupannya seperti yang diungkapkan oleh Raja Salomo, karena mereka itu tidak mau berjalan di dalam firman Tuhan. Orang yang tidak hidup di jalan Tuhan inilah yang disebut penulis Amsal sebagai orang bodoh. Orang bodoh menolak untuk mengikuti undangan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Orang bodoh pasti bisa dipastikan hidupnya di dalam kegagalan
dan tidak mau belajar dari kesalahan yang ia perbuat. Berbeda sekali halnya dengan orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu hidup di dalam jalan Tuhan dan dia tidak pernah putus asa dan selalu semangat menjalani kehidupannya. Nas khotbah ini mengundang kita semua agar terpanggil hidup seperti orang yang berhikmat yang tetap mau berjalan di jalan Tuhan. Dengan berjalan di jalan Tuhan, kita memiliki pengertian untuk bangkit dari segala masalah kita, dari segala kesulitan yang pernah kita alami. Melalui firman Tuhan ini, kita akan memperoleh pengetahuan untuk hidup benar. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita pernah mendengar pengalaman adalah guru terbaik di dalam kehidupan ini. Pengalaman dari perjalanan kehidupan kita dapat menolong kita untuk mengatasi masalah yang tengah kita hadapi. Bahkan pengalaman dari sahabat, dari saudara-saudara kita, dan juga dari orang lain itu juga dapat membantu kita mendapatkan jawaban atas masalah kita. Di dalam nas khotbah ini, penulis Amsal mengundang semua orang untuk mendengarkan pengalaman hidupnya saat dia bersama dengan Tuhan. Dari ungkapan ketujuh tiang penulis kitab Amsal ini, tentunya dia mengambil salah satu bentuk gambaran bangunan yang ada di dalam mezbah Allah untuk datang ke bait Allah, dan semua orang yang datang ke bait Allah itu mau mendengarkan firman Allah. Segala hal yang diperlukan dan yang dibutuhkan disediakan, dikatakan di dalam nas khotbah ini, disediakan jika mau terpanggil untuk datang ke hadirat Allah. Pelayan-pelayan yang terbaik disediakannya untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang datang ke mezbah Allah untuk mendengarkan firman Allah. Seperti pelayanan akan diberikan dalam rupa daging ternak sembelihan dan juga minuman anggur terbaik. Ketulusan dan kerelaan hati yang diungkapkan di dalam nas khotbah ini merupakan bentuk keperhatian dari seseorang yang rindu memberitakan firman Tuhan, supaya orang-orang dibekali oleh firman Tuhan itu. Dari kesediaan hati yang diberitakan di dalam kitab Amsal ini, kita dapat belajar untuk meningkatkan pelayanan gereja kita. Gereja kita percayai sebagai tempat kita berkumpul di hadapan hadirat Allah. Sebagai warga gereja, kita dapat membangun pelayanan kasih dan juga kemurahan dengan mengundang semua orang datang ke hadirat Allah untuk menerima hikmat dan kasih Allah. Melalui pelayanan kasih dan kemurahan, kita dapat menjadi saluran tangan Tuhan mendampingi sesama kita yang lemah, agar saudara kita itu diberikan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Undangan dan panggilan bagi saudara-saudari kita untuk datang ke hadirat Allah adalah bagian dari tugas pelayanan yang Tuhan berikan, agar semua orang dapat hidup bahagia dan penuh damai sejahtera Allah.
Saat kita datang ke hadirat Allah, tentunya kita merasakan bahwa kita disadarkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan butuh pertolongan. Kita tidak dapat berdiri sendiri menjalani kehidupan ini. Kita membutuhkan kasih dan pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudari, saat ini kita menjalani kehidupan ini, tentu kita merasakan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi menimpa seluruh umat manusia. Seperti saat kita menghadapi masa COVID yang terjadi menimpa seluruh umat manusia di dunia ini di tahun 2020, yang tentunya kita tahu bersama-sama tidak ada yang meramalkan masa COVID itu akan terjadi bagi kita. Begitu juga peperangan-peperangan antar bangsa yang menelan banyak korban jiwa. Keadaan-keadaan krisis ekonomi yang bisa juga berdampak di dalam kehidupan kita ini. Begitu juga banyaknya kasus suami istri yang bercerai. Begitu banyaknya problema-problema kehidupan yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup yang kita alami ini, kita tidak bisa diam dan hanya menunggu musibah, kemalangan yang bisa saja datang menghampiri kita. Firman Tuhan berseru bagi kita saat ini, buanglah kebodohan dan ikutlah jalan pengertian. Dengan mengikuti jalan Tuhanlah kita pasti memperoleh pengertian, hikmat, dan kekuatan. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan pasti akan menuntun hidup kita. Percayalah dengan firman Tuhan yang mengatakan, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Marilah kita semua menghadiri undangan panggilan untuk datang ke hadirat Allah. Amin.